Anda merasakan udara di sekitar Anda menjadi semakin tebal, bukan karena panas atau debu, melainkan karena beratnya tatapan dan kata-kata yang tidak terucapkan. Setiap pagi Anda bangun dengan perasaan cemas yang menusuk, seolah hari yang akan datang adalah serangkaian jebakan verbal yang tak terhindarkan. Anda, dan anak-anak lain di kelompok Anda, sekarang hidup di bawah bayangan penghakiman yang menyeluruh, sebuah beban yang menempel pada setiap gerakan, setiap napas. Setiap kali Anda mencoba untuk berbicara, bahkan di antara teman-teman Anda, sebuah alarm internal berbunyi. Anda memeriksa setiap kata di pikiran Anda sebelum mengeluarkannya, menimbang potensi kesalahannya, memvisualisasikan reaksi dingin yang akan Anda terima. Lidah Anda terasa berat, tenggorokan Anda tercekat, seolah-olah otot-otot Anda sendiri telah bersekutu melawan Anda. Kecepatan bicara Anda melambat, dipenuhi dengan jeda-jeda yang canggung, bukan karena Anda memang gagap, melainkan karena rasa takut akan menjadi gagap telah memanifestasikan dirinya. Anda melihat para peneliti tidak hanya selama sesi eksperimen formal. Mereka muncul di aula, di ruang makan, di halaman bermain. Dan setiap kali mata mereka bertemu dengan Anda, bahkan sekilas, Anda merasakan panas dingin menjalar di punggung. Tatapan mereka, yang dulunya terasa netral, kini terasa seperti pemindai, mencari setiap kekurangan, setiap tanda bahwa Anda gagal. Anda berusaha menghindari kontak mata, menundukkan kepala, mencoba menjadi sekecil mungkin, tidak terlihat, tidak terdengar. Perasaan ini meresap ke dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari Anda. Bermain pun tidak lagi terasa bebas. Anda menjadi lebih pendiam, menarik diri dari percakapan kelompok, lebih memilih untuk mengamati dari jauh. Keheningan menjadi tempat perlindungan Anda, sebuah perisai dari risiko verbal yang konstan. Anda melihat anak-anak lain juga menunjukkan tanda-tanda yang sama, bahu yang membungkuk, wajah yang keruh, tawa yang jarang terdengar. Mereka berbicara dengan bisikan atau dalam kalimat yang sangat singkat, takut jika suara mereka akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Ini adalah penderitaan yang tak terucapkan, sebuah pengalaman yang mengubah esensi keberadaan Anda. Anda tidak lagi merasa aman untuk menjadi diri sendiri, untuk berekspresi secara alami. Setiap kata adalah potensi kesalahan, setiap tatapan adalah potensi penghakiman. Rasa takut akan gagap telah menciptakan gagap itu sendiri, bukan sebagai cacat fisik, melainkan sebagai beban psikologis yang begitu berat sehingga merampas kebebasan bicara Anda. Anda merenung, betapa mengerikannya ketika setiap momen dalam hidup Anda dipenuhi dengan rasa takut akan kegagalan verbal, sebuah penjara mental yang dibangun dari kata-kata dan tatapan orang lain. Anda merasakan tenggorokan Anda tercekat, bukan karena sakit, melainkan karena rasa takut yang dingin. Dulu, berbicara adalah hal yang sederhana, sebuah ledakan kegembiraan spontan yang mengalir bebas. Sekarang, setiap kata terasa seperti melangkah di atas es tipis, penuh dengan bahaya yang tidak terlihat. Kegembiraan berkomunikasi telah digantikan oleh keraguan, oleh sebuah kehati-hatian yang menyakitkan. Ketika Anda melihat teman-teman Anda dari kelompok lain berbicara dan tertawa lepas, hati Anda terasa perih. Mereka tidak memiliki beban yang Anda rasakan. Mereka tidak merasakan setiap tatapan sebagai mikroskop yang memperbesar setiap jeda, setiap pengulangan, setiap kesalahan kecil. Anda ingin bergabung, ingin berbagi cerita, ingin tertawa bersama, tetapi ada sebuah tembok tak terlihat yang kini berdiri di antara Anda dan dunia. Setiap dorongan untuk bersuara segera diredam oleh gema kritik yang telah meresap ke dalam pikiran Anda. Anda mulai berbicara lebih pelan, suara Anda nyaris berbisik, seolah-olah Anda ingin kata-kata Anda menghilang sebelum mencapai telinga siapapun. Pertanyaan-pertanyaan sederhana, seperti, apa namamu, atau, apa yang ingin kamu makan, kini menjadi sumber kecemasan yang mendalam. Anda akan berpikir, merangkai kata-kata dalam benak Anda, mencoba menemukan urutan yang sempurna, yang tidak akan menarik perhatian negatif. Seringkali, Anda hanya akan mengangguk atau menggeleng, memilih keheningan sebagai perlindungan terakhir. Tawa anak-anak lain, yang dulunya terasa menular, kini terasa seperti suara dari dunia yang berbeda, dunia yang tidak lagi menjadi milik Anda. Anda melihat bagaimana mereka bermain, berceloteh tanpa henti, dan merasakan sebuah kerinduan yang mendalam untuk kembali ke masa itu.
Tetapi cermin di benak Anda kini menunjukkan gambar seorang gagap, seorang yang bermasalah, dan Anda tidak bisa lagi menghapusnya. Citra itu telah merasuki, mengubah bukan hanya cara Anda berbicara, tetapi juga cara Anda merasakan tempat Anda di dunia. Rasa takut akan ekspresi ini adalah luka yang terbuka. Setiap kesempatan untuk berkomunikasi, yang seharusnya membawa kegembiraan, kini hanya membawa trepidasi. Anda telah diajarkan bahwa suara Anda adalah kelemahan, dan karena itu, Anda memilih untuk menahannya, memenjarakan pikiran dan perasaan Anda sendiri. Ini adalah ironi yang menyedihkan, sebuah eksperimen yang bertujuan untuk memahami pidato, justru merampasnya dari mereka yang paling membutuhkannya. Anda merenung, betapa berharganya kemampuan untuk berbicara dengan bebas, untuk berbagi diri Anda dengan dunia tanpa rasa takut akan penghakiman. Betapa berharganya suara Anda, dan betapa brutalnya ketika kebebasan itu diambil, digantikan oleh bayangan yang menakutkan, sebuah pengingat bahwa komunikasi, yang seharusnya menjadi jembatan, dapat menjadi dinding yang paling tinggi dan paling tak tertembus. Anda merasakan dinding-dinding itu tidak hanya ada di dalam diri Anda, tetapi juga di antara Anda dan teman-teman Anda. Di ruang bermain panti asuhan, yang dulunya dipenuhi tawa dan teriakan riang, kini ada keheningan yang lebih pekat, sebuah kesunyian yang menekan. Anda melihat anak-anak lain dari kelompok Anda menarik diri, satu persatu, seolah-olah ditarik oleh benang tak terlihat dari kecemasan yang sama. Hati Anda terasa terisolasi. Permainan yang dulu Anda nikmati, seperti petak umpet atau kejar-kejaran, kini terasa hambar. Anda melihat anak-anak lain enggan untuk mengambil inisiatif, menghindari permainan yang membutuhkan banyak komunikasi atau interaksi kelompok yang ramai. Sebuah bisikan, sebuah pertanyaan sederhana, bisa memicu gelombang kecemasan. Anda dan teman-teman Anda lebih sering duduk di sudut, mengamati anak-anak dari kelompok lain yang masih bisa bermain bebas, dengan rasa iri yang menusuk. Ikatan sosial yang pernah ada mulai menipis. Obrolan santai yang dulu menjadi jembatan antara Anda dan teman-teman Anda, kini terputus oleh keraguan dan rasa takut. Anda ragu untuk memulai percakapan, takut jika kata-kata Anda akan tersangkut, atau jika Anda akan terlihat berbeda. Teman-teman Anda pun, yang juga merasakan tekanan yang sama, menjadi lebih pendiam. Lingkaran pertemanan yang hangat kini terasa dingin dan jauh. Anda menyaksikan bagaimana kecemasan merusak inti dari kegembiraan masa kanak-kanak. Ekspresi wajah yang dulu cerah kini digantikan oleh kerutan khawatir, tatapan mata yang kosong, atau pandangan yang menunduk ke lantai. Bahkan saat makan, ada keheningan yang tidak biasa di meja Anda, hanya suara sendok beradu piring yang sesekali terdengar. Takut salah bicara, takut menarik perhatian yang tidak diinginkan, telah merampas kebebasan berekspresi Anda dalam setiap aspek kehidupan. Ada rasa kesendirian yang mendalam, meskipun Anda dikelilingi oleh anak-anak lain. Kecemasan ini, yang diciptakan oleh label palsu, gagap, telah mengisolasi hati Anda dari kehangatan dan koneksi yang sangat Anda butuhkan. Anda tidak hanya kehilangan suara Anda, tetapi juga sebagian dari kemampuan Anda untuk terhubung, untuk berbagi, untuk merasakan kegembiraan bersama. Pertanyaan yang berulang di benak Anda adalah, apakah Anda masih bisa menjadi teman yang baik jika Anda tidak bisa berbicara bebas? Anda merenung, betapa tragisnya ketika sebuah eksperimen, yang seharusnya mencari jawaban, justru menciptakan kehancuran. Anak-anak yang dulunya terbuka dan ramah, kini terperangkap dalam penjara kecemasan dan isolasi yang diciptakan. Ini adalah pengingat yang menyakitkan tentang harga yang harus dibayar oleh jiwa-jiwa muda ketika ilmu pengetahuan melupakan kemanusiaan, meninggalkan jejak penderitaan emosional yang jauh melampaui kemampuan bicara semata. Anda menatap bayangan diri Anda, bukan di cermin sesungguhnya, melainkan di cermin internal pikiran Anda, dan yang Anda lihat adalah sebuah citra yang pecah, terdistorsi oleh penguatan negatif yang tak henti-hentinya. Di tengah penderitaan ini, bukan hanya suara Anda yang terpengaruh, tetapi juga inti dari siapa Anda, rasa diri Anda, harga diri Anda. Setiap kritik, setiap label, gagap, yang dilemparkan kepada Anda, kini telah menjadi bagian dari identitas Anda. Anda tidak lagi melihat diri Anda sebagai anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu, melainkan sebagai anak yang memiliki masalah, seorang yang cacat. Citra ini begitu kuat sehingga ia meresap ke dalam setiap aspek kehidupan Anda.
Anda merasa berbeda, lebih rendah dari anak-anak lain, terutama mereka yang masih dapat berbicara dengan bebas. Anda melihat anak-anak lain di kelompok Anda menunjukkan tanda-tanda yang sama. Beberapa menghindari cermin sungguhan, seolah-olah mereka tidak tahan melihat pantulan diri mereka yang sekarang mereka yakini rusak. Ekspresi wajah mereka seringkali menunjukkan kesedihan, kemarahan yang terpendam, atau keputusasaan. Mereka merasa malu, tidak hanya dengan cara mereka berbicara, tetapi dengan keberadaan mereka secara keseluruhan. Rasa malu ini menjadi beban yang konstan. Anda merasa tidak berharga, tidak layak untuk perhatian atau kebaikan. Pertanyaan, mengapa saya, terus menghantui Anda, meskipun Anda tidak dapat menemukan jawabannya. Anda telah diajarkan untuk meragukan setiap aspek diri Anda yang terkait dengan komunikasi, dan keraguan itu telah menyebar, menginfeksi seluruh pandangan Anda tentang diri sendiri. Bahkan ketika Anda mencoba untuk menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil, bayangan, gagap, itu selalu ada. Itu merusak permainan Anda, mengurangi kegembiraan Anda dalam belajar, dan membatasi interaksi Anda dengan orang lain. Anda merasa terisolasi, terperangkap dalam citra diri yang telah diciptakan dan dipaksakan oleh eksperimen ini. Ini bukan sekadar pengalaman buruk, ini adalah sebuah perombakan identitas, sebuah penghancuran diri dari dalam. Anda merenung, betapa sebuah kata, sebuah label, dapat memiliki kekuatan yang begitu besar untuk membentuk dan menghancurkan. Cermin internal Anda telah hancur, dan pecahan-pecahannya menunjukkan gambar yang terfragmentasi, yang telah diajarkan kepada Anda untuk membenci. Ini adalah pengingat yang menyakitkan tentang harga yang harus dibayar oleh jiwa-jiwa yang paling rentan ketika integritas ilmiah mengabaikan etika manusia. Anda menyadari bahwa kerusakan pada citra diri ini adalah warisan yang jauh lebih menghancurkan daripada sekadar masalah bicara, sebuah bekas luka yang akan bertahan lama setelah eksperimen usai, mengukir kisah tragis tentang betapa rapuhnya identitas manusia di hadapan kekejaman ilmiah. Anda merasakan mata Anda terasa berat, seolah kelopak mata Anda ditarik ke bawah oleh sebuah kekuatan tak terlihat. Di ruangan yang dulunya terasa biasa, kini setiap sudut dipenuhi dengan bisikan kecemasan. Anda adalah bagian dari kelompok yang penderitaannya semakin nyata, namun seringkali tidak terucapkan. Sinyal-sinyal kesusahan Anda tidak lagi hanya ada di dalam pikiran, tetapi memanifestasikan diri dalam setiap gerakan tubuh Anda, dalam setiap hembusan napas yang tertahan. Anda melihat diri Anda dan anak-anak lain di kelompok yang sama mulai menunjukkan perilaku yang serupa. Ketika seorang peneliti mendekat, Anda merasakan tubuh Anda menegang, bahu Anda sedikit terangkat, seolah bersiap untuk sebuah pukulan yang tidak pernah datang secara fisik. Sebuah kedipan mata yang tidak disengaja, sebuah gerakan mengelak yang cepat saat tatapan peneliti mengarah pada Anda. Itu adalah refleks, respons tubuh terhadap ancaman yang terus-menerus. Mata Anda sering menunduk, terpaku pada lantai, pada ujung sepatu Anda, atau pada tangan Anda yang bermain-main dengan ujung baju yang sudah usang. Menghindari kontak mata adalah sebuah perlindungan, sebuah cara untuk tidak memperlihatkan kerapuhan Anda, untuk tidak memancing komentar yang menyakitkan. Anda melihat anak-anak lain melakukan hal yang sama, sebuah tarian kolektif yang menyedihkan dari penghindaran dan penarikan diri. Kepala-kepala kecil menunduk, wajah-wajah yang biasanya ceria kini muram, tertutup awan ketakutan. Bibir Anda seringkali mengatup rapat, dan Anda merasakan otot-otot di rahang Anda mengencang. Ada yang menggigit bibir, yang lain bermain-main dengan jari-jari, menarik-narik rambut, atau menggaruk-garuk tangan. Ini adalah tik saraf, manifestasi fisik dari badai kecemasan yang bergejolak di dalam. Anda melihat peneliti mencatat perilaku-perilaku ini di buku mereka, menuliskan setiap gerakan kecil seolah-olah itu adalah bagian dari data yang objektif, tanpa sedikit pun pengakuan akan rasa sakit yang mendasarinya. Sinyal-sinyal nonverbal ini adalah tangisan yang tak terdengar, sebuah bahasa universal dari penderitaan. Anak-anak yang dulunya terbuka dan berani, kini menjadi bayangan diri mereka sendiri, terbungkus dalam selimut keheningan dan penghindaran. Anda menyadari bahwa penderitaan tidak selalu membutuhkan suara untuk didengar, ia dapat terlihat dalam setiap kerutan di dahi, setiap tatapan yang dihindari, setiap tubuh yang meringkuk dalam pertahanan. Namun, dalam konteks eksperimen ini,
Sinyal-sinyal ini seolah tidak terlihat, tidak diakui, tenggelam dalam lautan data yang kering. Anda merenung, betapa tragisnya ketika isyarat-isyarat penderitaan yang begitu jelas dapat diabaikan, atau bahkan disalahartikan, atas nama ilmu pengetahuan. Anak-anak ini, dalam ketidakberdayaan mereka, tidak dapat menyuarakan rasa sakit mereka dengan kata-kata, tetapi tubuh mereka menjerit. Dan dunia, atau setidaknya dunia di sekitar mereka, memilih untuk tidak mendengar. Ini adalah refleksi yang menyakitkan tentang kebutaan manusia dan bahaya ketika empati dikorbankan demi sebuah tujuan ilmiah yang kelam. Anda merasakan dinginnya dinding yang bukan hanya memisahkan Anda dari peneliti, tetapi juga memisahkan mereka dari realitas penderitaan Anda. Di dalam ruangan itu, Anda melihat bagaimana sinyal-sinyal kesusahan yang jelas, yang Anda dan anak-anak lain tunjukkan, tidak dilihat sebagai tanda bahaya. Sebaliknya, mereka secara dingin diinterpretasikan ulang, direduksi menjadi bukti yang mendukung hipotesis Wendell Johnson. Ketika Anda menundukkan kepala, menghindari tatapan, para peneliti mencatatnya sebagai peningkatan perilaku menghindar, bukan sebagai tanda rasa malu atau takut. Ketika Anda menjadi pendiam, mereka menulis penurunan verbalisasi, bukan sebagai tanda trauma. Setiap tik saraf, setiap keraguan dalam bicara, setiap tangisan yang tertahan, semuanya disaring melalui lensa bias ilmiah. Ini menunjukkan bahwa penguatan negatif bekerja, Anda bisa membayangkan mereka berpikir. Ini adalah konfirmasi bahwa gagap dapat diinduksi secara psikologis. Anda merasakan amarah yang pahit. Penderitaan Anda, penderitaan teman-teman Anda, direduksi menjadi alat untuk menvalidasi sebuah teori. Anda bukan lagi manusia yang merasa sakit, melainkan sekadar variabel dalam sebuah eksperimen. Mereka telah menciptakan sebuah dunia di mana air mata adalah data, dan kerusakan psikologis adalah hasil yang diharapkan. Rasionalisasi ini, betapapun kejamnya, memungkinkan mereka untuk melanjutkan eksperimen tanpa merasa bersalah. Mary Tudor, yang sempat Anda lihat keraguannya, kini tampak lebih kaku, lebih mematuhi instruksi. Setiap kali Anda melihatnya, ia seolah mengenakan topeng objektivitas yang dingin, menutupi keraguan apapun yang mungkin pernah ia rasakan. Tekanan untuk menyelesaikan studi, untuk membuktikan penemuan besar, telah mengalahkan setiap bisikan hati nurani. Penderitaan Anda menjadi bukti yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Selubung rasionalisasi ini adalah benteng pertahanan terakhir. Selama penderitaan dapat diinterpretasikan sebagai konfirmasi, maka tidak ada alasan untuk berhenti. Anda adalah bukti hidup dari keberhasilan mereka, meskipun harga keberhasilan itu adalah kehancuran jiwa. Anda menyadari betapa sebuah pemikiran, sebuah obsesi dengan sebuah hipotesis, dapat membutakan seseorang terhadap kenyataan yang paling dasar, bahwa manusia, terutama anak-anak, bukanlah alat yang dapat dimanipulasi sesuka hati. Anda merenung, betapa mengerikannya ketika rasa sakit dan trauma diubah menjadi bukti yang mendukung sebuah teori. Ini adalah pengingat yang menyakitkan tentang bahaya ketika ilmu pengetahuan kehilangan kompas moralnya, ketika empati dikorbankan demi penemuan. Anda menyadari bahwa penderitaan yang dirasionalisasi ini adalah inti dari kegagalan etika, studi monster, meninggalkan jejak pertanyaan abadi tentang batas-batas yang seharusnya tidak pernah dilewati dalam pengejaran pengetahuan. Anda merasakan kertas-kertas berdesir dan suara ketukan pena di meja, menciptakan irama yang dingin dan tidak manusiawi. Di ruangan yang dipenuhi cahaya lampu yang terang, Anda duduk, merasakan setiap aspek diri Anda diukur, dihitung, dan dikuantifikasi. Ini adalah puncak eksperimen, saat data dikumpulkan dengan efisiensi yang kejam, sebuah panen kerusakan yang dilakukan dengan ketelitian ilmiah. Anda melihat para peneliti, mata mereka menyorot tajam, mencatat setiap jeda kecil dalam bicara Anda, setiap kata yang diulang, setiap ketegangan di rahang Anda. Mereka tidak melihat anak yang ketakutan, mereka melihat sebuah kasus, sebuah titik data. Perilaku gagap meningkat 30%. Waktu respons verbal memanjang. Setiap aspek penderitaan Anda direduksi menjadi metrik, sebuah angka yang akan dimasukkan ke dalam tabel dan grafik, seolah-olah pengalaman internal Anda tidak lebih dari variabel.
Anda mendengar gumaman mereka tentang signifikansi statistik dan hasil yang menjanjikan. Mereka berbicara tentang kelompok A dan kelompok B seolah-olah keduanya adalah spesies yang berbeda, dengan Anda dan teman-teman Anda menjadi spesimen yang menunjukkan reaksi yang diinginkan terhadap stimulus negatif. Tidak ada nada belas kasihan dalam suara mereka, tidak ada jeda untuk mempertanyakan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Fokus mereka adalah pada validasi hipotesis, pada bukti yang akan mereka sajikan kepada dunia akademis. Perasaan Anda, rasa malu yang membakar, kecemasan yang mencekik, semua itu diabaikan. Tangisan samar dari salah satu anak di kelompok Anda, yang kini benar-benar mulai gagap, disambut dengan anggukan persetujuan dari Mary Tudor, yang mencatatnya sebagai manifestasi gagap terinduksi. Ekspresi kegembiraan yang terpancar di wajah Wendell Johnson ketika ia melihat statistik yang meningkat dari kelompok B terasa seperti pukulan di ulu hati Anda. Kegembiraan mereka adalah penderitaan Anda. Dalam pengejaran kebenaran mereka, para peneliti telah menjadi buta terhadap biaya kemanusiaan yang mendalam. Mereka telah mencapai titik di mana etika tidak lagi menjadi pertimbangan, melainkan sebuah hambatan yang harus diatasi. Anda adalah bukti hidup dari keberhasilan mereka, sebuah kemenangan ilmiah yang dibangun di atas reruntuhan jiwa-jiwa muda. Panen data ini adalah simbol paling jelas dari jurang moral yang telah mereka selami. Anda merenung, betapa sebuah pencarian pengetahuan dapat menjadi sangat kejam ketika ia kehilangan jejak empati, ketika manusia direduksi menjadi objek, dan penderitaan dihitung sebagai keberhasilan. Puncak eksperimen ini bukan hanya puncak ilmiah, tetapi juga puncak dari kegagalan etika, sebuah pengingat yang menyakitkan tentang bahaya ketika objektivitas ilmiah mengaburkan realitas penderitaan yang tak terlukiskan. Ini adalah momen ketika kebaikan hati menghilang, digantikan oleh obsesi data yang dingin. Anda merasakan dinginnya udara di ruangan itu menusuk hingga ke tulang, namun kini, dingin itu bukan lagi hanya tentang suhu. Ini adalah dinginnya ketiadaan moral, sebuah titik di mana garis-garis etis bukan hanya dilanggar, melainkan sepenuhnya dihapus. Di dalam panti asuhan yang steril ini, di bawah tatapan para peneliti yang tanpa emosi, Anda menyaksikan sebuah jurang terbuka, sebuah kehampaan di mana kemanusiaan seharusnya berada. Anda melihat mereka, Wendell Johnson dan Mary Tudor, bergerak di antara Anda dan anak-anak lain dengan ketenangan yang mengerikan. Senyum tipis yang sesekali muncul di wajah Johnson bukan senyum kebaikan, melainkan senyum kepuasan ilmiah, seolah-olah data yang mereka kumpulkan membenarkan setiap tindakan mereka. Anda merasakan bahwa bagi mereka, penderitaan Anda adalah bukti, air mata Anda adalah konfirmasi, dan suara Anda yang tersendat adalah keberhasilan. Ketika salah satu anak di kelompok Anda, yang dulunya berbicara dengan lancar, kini berjuang keras untuk mengucapkan satu kata pun, Anda melihat Mary Tudor menuliskan sesuatu di buku catatannya dengan cermat. Tidak ada tatapan belas kasihan, tidak ada gestur menghibur. Hanya objektivitas yang dingin, sebuah pemisahan total antara pengamat dan yang diobservasi. Anda menyadari bahwa pada titik ini, tidak ada lagi ruang untuk hati nurani. Itu telah dikubur di bawah tumpukan data dan ambisi ilmiah. Ketidakberdayaan Anda dan anak-anak lain mencapai puncaknya. Tidak ada yang bisa Anda lakukan, tidak ada yang bisa Anda katakan, untuk mengubah jalannya eksperimen ini. Setiap keberatan, setiap isyarat penderitaan, telah diabaikan atau diinterpretasikan ulang untuk mendukung narasi mereka. Batasan-batasan yang seharusnya melindungi anak-anak, yang seharusnya menjadi benteng terakhir moralitas, telah roboh sepenuhnya. Anda adalah subjek dalam sebuah eksperimen tanpa batas, tanpa empati. Suasana di dalam ruangan terasa berat, dipenuhi dengan ketegangan yang tak terlihat. Anda merasakan betapa rapuhnya kehidupan di hadapan obsesi, betapa mudahnya martabat manusia dapat diinjak-injak atas nama ilmu pengetahuan. Para peneliti telah melewati titik tanpa kembali, sebuah momen ketika mereka memutuskan bahwa tujuan mereka lebih penting daripada kesejahteraan jiwa-jiwa muda yang mereka pegang di tangan mereka. Mereka tidak hanya melintasi batas, mereka menghapusnya, meninggalkan Anda di dalam kehampaan moral. Anda merenung, betapa sebuah pencarian pengetahuan, yang seharusnya mencerahkan, dapat menjadi begitu gelap ketika ia kehilangan kompas etika.
Ini adalah pengingat yang menyakitkan tentang bahaya ketika manusia mengizinkan dirinya menjadi buta terhadap penderitaan yang ia ciptakan, ketika empati digantikan oleh objektivitas yang kejam. Anda menyadari bahwa disinilah, di dalam ruangan ini, etika tidak hanya dilanggar, tetapi benar-benar dihapus, sebuah pelajaran mengerikan yang akan selamanya mengukir bekas luka dalam sejarah penelitian. Anda merasakan keheningan terakhir setelah sesi-sesi bicara yang brutal berakhir, sebuah kesunyian yang terasa berat, dipenuhi dengan angka-angka yang berdesir di udara. Kini, Anda berada di belakang Wendell Johnson dan Mary Tudor, mengamati mereka di balik meja yang penuh dengan tumpukan catatan, grafik, dan rekaman suara. Ini adalah saat tirai ditarik, saat kebenaran dingin dari eksperimen yang mereka ciptakan terhampar di depan mata mereka. Anda melihat Johnson menyapu tumpukan laporan, pena di tangannya siap untuk membuat anotasi terakhir. Ekspresinya, yang dulunya penuh antusiasme teoritis, kini sedikit lebih kaku, lebih tegang. Di sebelahnya, Mary Tudor menunduk, meneliti lembaran-lembaran data dengan cermat, seolah mencari celah, sesuatu yang bisa menyangkal apa yang kini jelas terlihat. Namun, fakta-fakta itu tak terbantahkan. Di satu sisi meja, terhampar data dari kelompok A, anak-anak yang menerima pujian. Angka-angka mereka menunjukkan peningkatan kecil dalam kelancaran bicara, atau setidaknya, tidak ada kemunduran yang signifikan. Sebuah keberhasilan yang samar, yang mungkin akan segera dilupakan. Namun, di sisi lain, data dari kelompok B, kelompok Anda, membentang seperti peta medan perang. Anda melihat grafik yang menunjukkan peningkatan dramatis dalam perilaku gagap, dalam jeda yang canggung, dalam keraguan verbal. Tudor menyentuh salah satu grafik, jari telunjuknya menelusuri garis yang menanjak tajam, sebuah representasi visual dari penderitaan yang ia bantu ciptakan. Anda melihat bahunya sedikit merosot, sebuah gerakan yang hampir tidak terlihat, namun cukup untuk menunjukkan beban yang ia rasakan. Johnson, di sisi lain, menatap data dengan tatapan yang lebih dingin, lebih analitis. Ada kepuasan yang samar di sudut bibirnya, sebuah pengakuan bahwa hipotesisnya telah terbukti, meskipun dengan cara yang paling mengerikan. Mereka mendengarkan rekaman suara yang diputar kembali, suara anak-anak yang dulunya berbicara dengan bebas, kini tersendat-sendat, atau bahkan terdiam sepenuhnya. Anda mendengar isakan samar dari salah satu rekaman, suara anak kecil yang berjuang untuk menyelesaikan kalimat sederhana. Johnson mengangguk pelan, mencatat sesuatu. Ini adalah manifestasi nyata dari gangguan bicara yang diinduksi secara psikologis. Kebenaran yang keras, dingin, dan tidak nyaman dari apa yang mereka lakukan kini terhampar, tidak lagi dalam teori, tetapi dalam bentuk bukti yang tak terbantahkan. Anda merenung, betapa sebuah kebenaran ilmiah, betapapun berhasilnya, dapat menjadi begitu menakutkan ketika dibangun di atas kehancuran manusia. Mereka telah mengkonfrontasi apa yang mereka ciptakan. Anak-anak yang sehat secara verbal kini menunjukkan tanda-tanda gagap, atau setidaknya, ketakutan yang melumpuhkan untuk berbicara. Tirai telah jatuh, dan yang tersisa adalah realitas mengerikan dari eksperimen yang melampaui batas moral. Ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa data, tanpa konteks etika, dapat menjadi cermin yang memantulkan kejahatan terbesar manusia. Anda merasakan hening yang menggantung, lebih berat daripada udara tebal sekalipun. Di ruangan itu, setelah tumpukan laporan data terakhir dibalik, kebenaran terbentang telanjang di depan mata Wendell Johnson dan Mary Tudor. Anda berdiri di sana, menyaksikan reaksi mereka saat menghadapi cerminan mengerikan dari eksperimen yang mereka rancang. Wajah Johnson, yang biasanya tegas, kini menunjukkan kerutan yang lebih dalam di sekitar mata, seolah beban pengetahuan yang ia peroleh terasa begitu berat. Ia menyapu pandangan ke tumpukan grafik, setiap garis menanjak tajam yang mewakili penderitaan yang ia ciptakan. Anda melihat tangannya, yang biasanya memegang pena dengan percaya diri, kini berdiam di atas meja, mengepal samar. Bukanlah kepuasan ilmiah yang sama seperti sebelumnya, melainkan campuran antara penemuan dan ketidaknyamanan. Di sisi lain meja, Mary Tudor tampak lebih pucat. Matanya membaca ulang hasil-hasil dari kelompok B, di mana anak-anak yang tadinya lancar bicara kini menunjukkan peningkatan signifikan dalam perilaku gagap, penarikan diri, dan kecemasan.
Anda merasakan beban yang sama menimpanya, sebuah realisasi akan kerusakan yang telah mereka lakukan. Ada hening yang panjang, diisi hanya oleh desiran kertas saat Johnson sesekali membalik halaman, mencari-cari, seolah ada penjelasan lain yang bisa meringankan beban ini. Kenyataan yang pahit, hipotesis mereka terbukti, gagap bisa diinduksi secara psikologis. Sebuah penemuan ilmiah yang signifikan. Namun, harga yang dibayar adalah jiwa-jiwa anak-anak yang rentan, yang kini membawa luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Anda melihat Johnson dan Tudor saling berpandangan, sebuah komunikasi tanpa kata yang berlangsung dalam keheningan yang tegang. Ada pertimbangan yang jelas terlihat di mata mereka, apa yang harus dilakukan dengan kebenaran yang tidak nyaman ini. Keputusan itu datang dengan cepat, sebuah kesepakatan diam yang terbentuk di antara mereka. Informasi ini tidak boleh dipublikasikan. Catatan-catatan penting disimpan jauh di laci terkunci, rekaman suara diarsip secara rahasia. Johnson tahu betul, pengungkapan hasil ini akan mengakhiri karirnya, mencoreng nama universitas, dan membawa skandal etika yang tak terbayangkan. Penderitaan anak-anak itu, meskipun nyata, adalah sesuatu yang harus disembunyikan demi menjaga reputasi dan masa depan ilmiah mereka. Anda merasakan keputusan itu bagai tamparan dingin. Anak-anak yang rusak oleh eksperimen ini tidak akan mendapatkan keadilan, tidak akan ada pengakuan publik atas penderitaan mereka. Kebenaran ilmiah yang ditemukan ini begitu menghancurkan sehingga harus disembunyikan dari dunia. Ini adalah refleksi yang menyakitkan. Betapa mudahnya integritas moral dapat dikorbankan demi melindungi ambisi pribadi dan reputasi institusional, meninggalkan para korban dalam bayang-bayik keheningan dan ketidakadilan yang abadi. Anda merasakan debu waktu di tangan Anda, bukan hanya debu fisik, melainkan lapisan-lapisan tahun yang menutupi sebuah kebenaran yang tak nyaman. Di sebuah ruangan arsip yang sunyi, di antara tumpukan dokumen tua yang berbau apek, Anda mencoba memahami mengapa sebuah eksperimen dengan konsekuensi begitu mengerikan bisa terkubur dalam keheningan selama puluhan tahun. Anda memegang manuskrip yang disembunyikan itu. Anda melihat tumpukan laporan Mary Tudor, diselipkan di antara kertas-kertas lain yang kurang sensitif. Dokumen-dokumen ini bukan hanya laporan ilmiah, mereka adalah bukti, saksi bisu dari kerusakan yang dilakukan. Anda membalik halaman demi halaman, melihat angka-angka yang memilukan, deskripsi dingin tentang anak-anak yang hancur, dan konfirmasi yang jelas bahwa gagap memang dapat diinduksi melalui pengkondisian negatif. Alasan dibalik penyembunyian ini terasa begitu jelas, begitu berat. Wendell Johnson, seorang akademisi terkemuka, pasti menyadari dampak menghancurkan yang akan ditimbulkan oleh publikasi studi ini. Bukan hanya karirnya yang akan tamat, tetapi juga reputasi Universitas Iowa akan tercoreng. Ini adalah era sebelum kode etik penelitian yang ketat, sebelum adanya Institutional Review Board, IRB, yang melindungi subjek penelitian. Namun, bahkan pada masa itu, studi ini sangat kontroversial, sangat di luar batas. Anda merasakan tekanan yang luar biasa untuk menjaga rahasia ini. Manuskrip itu adalah bom waktu, sebuah pengingat abadi akan kegagalan etika yang parah. Konsekuensi dari eksperimen ini tidak hanya memengaruhi anak-anak yang menjadi korban, tetapi juga akan mengubah pemahaman publik tentang penelitian ilmiah. Bagaimana bisa sebuah lembaga, sebuah universitas, mengizinkan hal seperti itu terjadi? Dan bagaimana bisa mereka menyembunyikannya begitu lama? Penyembunyian ini bukan hanya tentang melindungi individu, ini juga tentang melindungi citra ilmu pengetahuan itu sendiri. Pengungkapan, studi monster, akan menunjukkan bahwa bahkan dalam pengejaran pengetahuan, manusia dapat melampaui batas-batas moral yang paling dasar. Itu akan menjadi noda permanen, sebuah peringatan yang menyakitkan tentang bahaya dari zeal ilmiah yang tidak terkendali. Jadi, manuskrip itu dikubur, rekaman suara disimpan, dan cerita anak-anak yatim piatu itu dibiarkan terdiam. Anda merenung, betapa kuatnya keinginan untuk melindungi reputasi dan menghindari konsekuensi, bahkan jika itu berarti mengorbankan kebenaran dan keadilan bagi para korban. Keheningan arsip ini bukan hanya tentang dokumen-dokumen yang terkunci, itu adalah tentang suara-suara yang dibungkam, tentang penderitaan yang disangkal. Ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa kebenaran, betapapun tidak nyamannya,
pada akhirnya akan menemukan jalannya untuk terungkap, sebuah warisan gelap yang menanti untuk diceritakan kembali. Anda merasakan keheningan yang lebih dalam daripada kegelapan malam, sebuah keheningan yang bukan karena ketiadaan suara, melainkan karena kebenaran yang dibungkam. Di dalam ruangan arsip, di mana debu waktu menutupi tumpukan dokumen yang terlupakan, Anda tidak hanya menemukan naskah yang tersembunyi, tetapi juga merasakan kekosongan etika yang memungkinkan segalanya terjadi. Ini adalah dunia tanpa institusional review board, IRB, sebuah zaman di mana penelitian dapat dilakukan dan dikubur tanpa pengawasan eksternal yang berarti. Anda memegang dokumen-dokumen itu di tangan Anda, merasakan kerapuhannya. Manuskrip itu, yang merinci penderitaan anak-anak yatim piatu yang dipaksa gagap, adalah bukti bisu dari sebuah era tanpa jaring pengaman moral. Di tahun 1939, di Universitas Iowa, tidak ada komite yang mengawasi proposal penelitian, tidak ada panel yang meninjau potensi bahaya bagi subjek, dan yang paling penting, tidak ada yang menuntut pertanggungjawaban ketika batas-batas etika dilewati. Para peneliti, seperti Wendell Johnson dan Mary Tudor, beroperasi dalam otonomi yang hampir mutlak. Mereka adalah para ahli, dan kepercayaan pada otoritas ilmiah mereka begitu kuat sehingga sedikit sekali pertanyaan yang diajukan. Anda merasakan betapa rapuhnya posisi anak-anak yatim piatu, yang tidak memiliki orang tua untuk memberikan persetujuan, tidak memiliki pembela yang akan berbicara atas nama mereka. Mereka adalah yang paling rentan, dan dalam lingkungan tanpa pengawasan etika, mereka menjadi target yang sempurna untuk eksperimen yang kejam. Kekosongan etika ini menciptakan sebuah lingkungan di mana niat baik, atau setidaknya, rasa ingin tahu ilmiah, dapat berubah menjadi kekejaman yang tidak terkendali. Tidak ada yang memaksa Johnson dan Tudor untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang pada psikologi anak-anak itu. Tidak ada yang mengharuskan mereka untuk mendapatkan persetujuan yang diinformasikan dari siapapun, karena konsep itu belum sepenuhnya terbentuk. Yang ada hanyalah kebebasan untuk mengejar pengetahuan, betapapun tingginya harga kemanusiaannya. Anda melihat bagaimana dokumen-dokumen ini dapat tetap tidak terungkap selama beberapa dekade. Tidak ada mekanisme formal untuk memaksa publikasi temuan yang merusak, tidak ada tekanan dari luar yang akan menuntut transparansi. Dengan keputusan untuk menyembunyikan hasil, Johnson dapat melangkah maju dalam karir akademisnya, sementara penderitaan anak-anak itu tetap terkunci dalam keheningan arsip, sebuah pengingat pahit akan betapa mudahnya kegelapan dapat tumbuh tanpa adanya cahaya pengawasan. Anda merenung, betapa sebuah dunia tanpa kerangka etika yang jelas dapat menjadi medan yang berbahaya bagi kemanusiaan. Studi Monster, bukan hanya tentang kekejaman individu, melainkan juga tentang kegagalan sistemik, sebuah cerminan dari era di mana integritas ilmiah tidak selalu diimbangi dengan belas kasihan manusia. Ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa lembaga pengawas etika modern, seperti IRB, ada karena tragedi-tragedi seperti ini, sebagai benteng yang dibangun untuk mencegah kegelapan semacam itu terulang kembali. Anda merasakan gema dari masa lalu, bukan lagi suara yang jelas, melainkan desisan di sudut pikiran Anda, sebuah melodi kecemasan yang tak pernah benar-benar padam. Puluhan tahun telah berlalu sejak Anda menjadi anak yatim piatu di panti asuhan Iowa, namun luka-luka psikologis yang tercipta di sana telah menjadi bagian tak terpisahkan dari diri Anda, sebuah beban seumur hidup yang senantiasa Anda pikul. Saat ini, sebagai orang dewasa, Anda menemukan diri Anda masih bergulat dengan hantu-hantu dari eksperimen itu. Setiap kali Anda berada dalam situasi sosial, terutama yang membutuhkan Anda untuk berbicara di depan banyak orang atau berinteraksi secara ekstensif, sebuah ketegangan familiar merayapi bahu Anda, mengencangkan tenggorokan Anda. Itu adalah refleks yang terpatri dalam diri Anda, sebuah peringatan bawah sadar yang kembali pada masa ketika setiap kata adalah potensi kesalahan. Anda melihat diri Anda masih sering memilih untuk tetap diam dalam percakapan kelompok, meskipun Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda sampaikan. Ketakutan akan salah bicara, atau menarik perhatian yang tidak diinginkan, masih begitu kuat. Terkadang, Anda merasakan jantung Anda berdebar lebih kencang saat telepon berdering. Sebuah tugas sederhana seperti memesan makanan di restoran dapat memicu keringat dingin dan kecemasan yang tidak rasional. Cermin yang rusak itu masih memantulkan citra yang terdistorsi.
Meskipun tidak ada tanda-tanda fisik gagap yang jelas, label "gagap" yang dipaksakan kepada Anda di masa lalu telah meresap jauh ke dalam rasa harga diri Anda. Anda mungkin tidak mengatakan, "Saya gagap," tetapi perasaan tidak layak untuk berbicara, atau bahwa suara Anda kurang penting, masih membayangi. Ini memengaruhi karir Anda, hubungan Anda, dan kemampuan Anda untuk sepenuhnya berekspresi di dunia. Anda mengamati orang lain yang berbicara dengan lancar, tertawa lepas, dan merasakan sebuah kerinduan yang mendalam, sebuah perasaan kehilangan akan kebebasan yang tidak pernah Anda miliki sepenuhnya. Pengalaman itu, meskipun hanya berlangsung beberapa minggu dalam hidup masa kecil Anda, telah membentuk jalur saraf yang dalam, mengubah cara otak Anda memproses komunikasi, dan meninggalkan jejak rasa tidak aman yang persisten. Bekas luka ini tidak terlihat secara fisik, tetapi mereka ada di sana, di balik setiap jeda canggung, setiap pilihan untuk diam, setiap kali Anda meragukan nilai dari suara Anda sendiri. Anda menyadari bahwa penderitaan yang diinduksi secara psikologis memiliki kekuatan untuk melampaui waktu, mengubah lanskap batin seseorang secara permanen. Ini adalah pengingat yang menyakitkan tentang harga yang harus dibayar ketika batas-batas etika dilewati, sebuah warisan trauma yang terus bergema sepanjang hidup. Anda merasakan kehangatan samar yang mulai merambat, bukan dari api, melainkan dari bara kebenaran yang mulai menyala setelah berpuluh-puluh tahun dingin dan terpendam. Luka-luka dari studi monster yang telah Anda pikul sebagai beban seumur hidup, kini tidak lagi hanya menjadi beban pribadi. Sebuah gerakan, sebuah bisikan, mulai muncul dari kedalaman arsip, dan perlahan, pencarian akan pengakuan dan reparasi pun dimulai. Tahun-tahun berlalu, namun gema dari panti asuhan itu tak pernah benar-benar hilang. Anda melihat teman-teman Anda, kini juga telah dewasa, hidup dengan rasa tidak aman yang sama, dengan keraguan yang menggerogoti setiap kali mereka mencoba bersuara. Suatu hari, informasi tentang studi yang terkubur itu mulai bocor, sebuah celah kecil di tembok keheningan yang tebal. Sebuah artikel kecil, sebuah pertanyaan yang berani, dan tiba-tiba, cahaya mulai menembus kegelapan. Anda merasakan gelombang emosi yang kompleks, kemarahan yang membakar karena kebenaran telah disembunyikan begitu lama, kesedihan yang mendalam karena waktu yang hilang, dan sebuah secercah harapan yang rapuh bahwa mungkin, akhirnya, Anda dan para korban lainnya akan didengar. Perasaan terisolasi yang begitu lama Anda pikul mulai sedikit mereda, digantikan oleh kesadaran bahwa Anda tidak sendiri. Ada orang lain yang juga menderita, yang juga berhak atas keadilan. Anda melihat para penyintas lainnya, dengan tatapan yang dulunya penuh kepahitan, kini menunjukkan tekad yang kuat. Beberapa dari mereka, yang sudah sangat tua, mengumpulkan keberanian yang luar biasa untuk berbagi cerita mereka, untuk mengingat kembali detail-detail yang menyakitkan. Setiap kesaksian adalah sebuah pukulan yang kuat terhadap tirai kerahasiaan, sebuah langkah maju dalam perjuangan untuk pengakuan. Proses ini terasa lambat, melelahkan, dan seringkali menyakitkan, membuka kembali luka-luka lama. Pencarian keadilan ini bukan hanya tentang uang, meskipun reparasi finansial adalah hal yang penting. Ini lebih tentang pengakuan, tentang pernyataan publik bahwa apa yang terjadi itu salah, bahwa penderitaan mereka valid, dan bahwa mereka adalah korban dari sebuah kekejaman ilmiah. Anda merasakan dorongan untuk mengangkat suara Anda, untuk menambahkan cerita Anda ke dalam paduan suara para penyintas, untuk menuntut pertanggungjawaban dari sebuah institusi yang telah mengizinkan kekejaman seperti itu terjadi. Anda merenung, betapa sebuah kebenaran, betapapun tersembunyinya, pada akhirnya akan menemukan jalannya untuk terungkap. Dan betapa kuatnya jiwa manusia, yang meskipun telah terluka dan dibungkam selama beberapa dekade, masih memiliki kekuatan untuk bangkit dan menuntut keadilan. Pencarian ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa tidak ada kejahatan yang bisa terkubur selamanya, dan bahwa gema dari masa lalu, pada akhirnya, akan menuntut untuk didengar. Ini adalah awal dari babak baru, bukan lagi tentang penderitaan, melainkan tentang perjuangan untuk pemulihan dan keadilan yang layak. Anda merasakan dinginnya udara di ruang arsip, lembab dan berbau kertas tua. Di depan Anda, tumpukan kota-kota bertuliskan, Universitas Iowa, Departemen Patologi Wacana, menjulang seperti monumen bisu dari masa lalu yang terlupakan.
Ini adalah tahun-tahun setelah eksperimen mengerikan itu dilakukan, jauh setelah Johnson dan Tudor mencoba mengubur kebenaran. Anda, sebagai seorang jurnalis yang gigih atau sarjana etika yang tak kenal lelah, mulai menggali. Jemari Anda menelusuri lembaran demi lembaran, menyaring debu waktu, mencari celah di tirai kerahasiaan. Setiap dokumen terasa dingin di tangan Anda, membawa bobot sejarah yang berat. Ada getaran aneh, campuran antara antisipasi dan ketakutan, saat Anda menyadari bahwa Anda sedang mengungkap sesuatu yang besar, sesuatu yang seharusnya tidak pernah disembunyikan. Anda menemukan laporan-laporan awal yang tampak tidak berbahaya, catatan tentang program peningkatan bicara di sebuah panti asuhan yatim piatu. Namun, semakin dalam Anda menyelam, semakin jelas pola mengerikan itu muncul di depan mata Anda. Nama Wendell Johnson, Mary Tudor, tanggal-tanggal eksperimen yang spesifik, dan pembagian kelompok, normal, versus, didorong gagap, mulai menyatu menjadi sebuah narasi yang mengganggu. Anda membaca deskripsi klinis tentang anak-anak yang tadinya berbicara dengan lancar, kini menunjukkan tanda-tanda kecemasan verbal, penarikan diri, bahkan gagap yang sesungguhnya. Ada transkrip sesi-sesi yang memilukan, di mana suara-suara kecil dicekik oleh kritik yang kejam dan tuntutan yang tidak masuk akal. Ini adalah studi monster, dalam arti yang paling harfiah, sebuah eksperimen yang disengaja untuk merusak jiwa-jiwa yang paling rentan. Hati Anda mencelos. Setiap kata yang Anda baca adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan, sebuah pelanggaran etika yang tak termaafkan. Anda merasakan kemarahan yang membara, bukan hanya atas nama anak-anak yang menjadi korban, tetapi juga atas nama integritas ilmiah yang telah diinjak-injak dengan begitu kejam. Anda sadar bahwa keheningan arsip ini tidak bisa bertahan lebih lama. Kebenaran ini, betapapun tidak nyamannya, harus diungkapkan kepada dunia. Sebuah horor tersembunyi selama puluhan tahun harus melihat cahaya, agar keadilan, setidaknya sebagian, dapat ditegakkan. Anda merasa seperti berada di ambang letusan, di mana suara-suara yang telah lama dibungkam akan segera berteriak, dan dunia akan dipaksa untuk mendengarkan. Anda merenung, betapa sebuah kegelapan dapat disembunyikan begitu lama, dan betapa pentingnya bagi kita untuk terus menggali, untuk tidak pernah berhenti menuntut kebenaran, terutama demi mereka yang tidak bisa berbicara untuk diri mereka sendiri. Karena dalam setiap arsip yang sunyi, mungkin ada jeritan yang menunggu untuk didengar, sebuah kisah yang harus diceritakan agar sejarah tidak terulang. Anda merasakan gelombang kejut yang menyebar, bukan dari guncangan bumi, melainkan dari retakan kepercayaan yang mendalam. Kabar tentang studi monster telah terungkap, menguak kegelapan yang disembunyikan selama puluhan tahun. Di hadapan Anda, media massa mulai meraung, surat kabar mencetak headline tebal, dan di radio, suara-suara serius membahas sebuah horor yang tak terbayangkan. Masyarakat, yang dulu mempercayai otoritas ilmiah tanpa batas, kini dipaksa untuk menghadapi cerminan buram dari pengejaran ilmu pengetahuan yang tak terkendali. Anda mendengar bisikan-bisikan, kemudian teriakan kemarahan, yang datang dari setiap sudut. Orang-orang bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa anak-anak yatim piatu diperlakukan seperti itu? Gambar-gambar lama panti asuhan, yang dulunya melambangkan perlindungan, kini terlihat suram, penuh bayangan pengkhianatan. Anda melihat wajah-wajah terkejut, kemudian marah, saat detail kejam dari eksperimen itu terungkap. Ada rasa jijik yang meluas, sebuah keengganan untuk mempercayai bahwa institusi terhormat dapat melakukan kejahatan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan etis mulai menggema di setiap forum publik, di setiap ruang kelas, di setiap meja makan. Apakah tujuan ilmiah membenarkan cara-cara yang kejam? Apakah kerentanan anak-anak, terutama mereka yang tidak punya pembela, dapat dimanfaatkan demi kemajuan pengetahuan? Diskusi-diskusi menjadi sengit, memanaskan suasana yang sebelumnya terasa dingin dan apolitis. Anda merasakan desakan yang kuat untuk mempertimbangkan kembali fondasi moral dari setiap penelitian yang melibatkan manusia, sebuah pengujian ulang terhadap setiap asumsi yang pernah ada. Para penyintas, yang kini telah dewasa dan berani, tampil ke depan. Suara mereka, yang dulunya dibungkam oleh rasa malu dan trauma, kini menjadi mercusuar kebenaran. Anda merasakan kekuatan dalam kesaksian mereka,
sebuah kekuatan yang memaksa masyarakat untuk tidak lagi berpaling. Setiap cerita pribadi adalah pukulan telak terhadap argumen, untuk kepentingan ilmiah, menghadirkan wajah manusia pada angka-angka dan data yang dingin. Masyarakat dihadapkan pada kenyataan yang tak terhindarkan, ada harga kemanusiaan yang harus dibayar, dan harga itu terlalu mahal. Krisis kepercayaan ini memicu sebuah evaluasi ulang yang menyeluruh. Tidak hanya tentang studi monster, tetapi tentang semua penelitian yang melibatkan subjek manusia. Anda merasakan perubahan angin, desakan untuk menciptakan perlindungan yang lebih ketat, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi jiwa yang direduksi menjadi alat dalam sebuah eksperimen. Ini adalah titik balik, sebuah momen pencerahan yang menyakitkan, yang akan selamanya membentuk cara ilmu pengetahuan berinteraksi dengan etika. Anda merenung, betapa sebuah kegelapan, meskipun terkubur selama beberapa dekade, pada akhirnya dapat menjadi kekuatan pendorong untuk perubahan. Kecaman publik dan evaluasi moral ini bukan hanya tentang menghukum masa lalu, tetapi tentang membangun masa depan di mana empati dan perlindungan adalah pilar tak tergoyahkan dari setiap pengejaran pengetahuan. Ini adalah pengingat abadi bahwa ilmu pengetahuan, tanpa kompas moral, dapat dengan mudah tersesat ke dalam jurang kekejaman. Anda merasakan fondasi di bawah kaki Anda mulai bergeser lagi, namun kali ini, pergeseran itu tidak terasa mengancam. Ada sensasi berat, seperti lempengan beton yang diletakkan di tempatnya, membangun sesuatu yang kokoh dari kehancuran masa lalu. Dari abu, studi monster, dari setiap jeritan yang tak terdengar dan setiap jiwa yang terluka, sebuah kebutuhan mendesak muncul, kebutuhan akan perlindungan. Anda melihat para akademisi, para pembuat kebijakan, dan bahkan masyarakat luas, kini duduk bersama, dengan wajah-wajah yang lelah namun penuh tekad. Diskusi yang dulunya abstrak tentang etika penelitian, kini menjadi sangat nyata, berbobot, dan mendesak. Bayangan anak-anak yatim piatu di panti asuhan Iowa, yang dulunya direduksi menjadi data dingin, kini berdiri tegak sebagai hantu moral, menuntut perubahan. Ada pengakuan yang menyakitkan, kepercayaan buta pada otoritas ilmiah telah gagal. Mekanisme regulasi diri, yang diharapkan dapat menahan para peneliti, terbukti tidak cukup. Sebuah jurang moral telah terbuka, dan studi monster adalah bukti nyata dari kedalaman jurang itu. Anda merasakan urgensi dalam setiap percakapan, setiap draft pedoman yang ditulis, setiap pasal yang diperdebatkan. Tidak ada lagi ruang untuk kekosongan etika. Dari situlah, sebuah konsep baru mulai terbentuk, Dewan Peninjau Institusional, atau yang Anda kenal sebagai IRB. Ini adalah ide yang radikal pada masanya, sebuah kelompok independen, yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu dan bahkan anggota komunitas non-ilmiah, yang tugasnya adalah meninjau setiap proposal penelitian yang melibatkan manusia. Anda merasakan betapa pentingnya konsep ini bukan lagi tentang satu peneliti atau satu institusi yang membuat aturan sendiri. Ini tentang lapisan perlindungan, tentang memeriksa, mempertanyakan, dan melindungi. Tujuan utama mereka adalah memastikan bahwa setiap subjek penelitian, terutama yang rentan, diperlakukan dengan martabat dan rasa hormat. Anda mendengar istilah-istilah baru mulai sering disebut, persetujuan yang diinformasikan, di mana subjek harus sepenuhnya memahami risiko dan manfaat sebelum berpartisipasi, perlindungan terhadap bahaya, di mana kesejahteraan subjek adalah yang utama, dan keadilan, memastikan bahwa manfaat dan beban penelitian didistribusikan secara merata. Anda merasakan sebuah perubahan paradigma yang monumental. Studi monster telah menjadi katalis, sebuah pengingat yang menyakitkan bahwa dalam pengejaran pengetahuan, etika tidak boleh menjadi pemikiran sekunder. Sebaliknya, ia harus menjadi fondasi. Dari reruntuhan kepercayaan, sebuah struktur etika baru mulai dibangun, lebih kuat dan lebih bertanggung jawab, sebuah janji bahwa horor semacam itu tidak akan pernah terulang lagi. Ini adalah Phoenix yang bangkit dari abu, sebuah harapan yang lahir dari kegelapan yang paling dalam, demi masa depan ilmu pengetahuan yang lebih manusiawi. Anda merasakan hembusan angin perubahan, bukan hanya udara yang bergerak, melainkan konsep-konsep baru yang kini membentuk fondasi setiap penelitian. Dari rahim kegelapan, studi monster, lahir prinsip-prinsip etika yang tak tergoyahkan,
sebuah janji untuk melindungi setiap jiwa yang berani berkontribusi pada kemajuan pengetahuan. Perlindungan partisipan dan informed consent kini berdiri sebagai pilar non-negosiable, sebuah benteng melawan pengulangan sejarah kelam. Anda melihat dokumen-dokumen pedoman etika modern, tebal dan penuh detail, menggantikan kekosongan yang pernah ada. Setiap frasa, setiap pasal, adalah respons langsung terhadap horor masa lalu. Di sana tertulis jelas, setiap individu yang terlibat dalam penelitian memiliki hak untuk memahami sepenuhnya apa yang akan terjadi pada mereka, risiko apa yang mungkin mereka hadapi, dan bagaimana privasi mereka akan dilindungi. Ini adalah informed consent, bukan sekadar tanda tangan, melainkan sebuah percakapan yang jujur dan transparan antara peneliti dan partisipan. Anda membayangkan Wendell Johnson atau Mary Tudor di masa kini, mengajukan proposal penelitian seperti studi monster. Mereka akan disambut dengan tatapan kaget dan penolakan tegas dari komite IRB. Mereka akan diminta untuk menjelaskan mengapa mereka ingin dengan sengaja menimbulkan penderitaan pada anak-anak yang rentan, dan tidak akan ada alasan, ilmu pengetahuan, yang cukup kuat untuk membenarkan tindakan seperti itu. Pintu untuk eksperimen semacam itu telah tertutup rapat, mungkin selamanya. Setiap proposal penelitian kini harus melewati pemeriksaan ketat dari IRB. Anda melihat panel yang beragam, ilmuwan, etikus, bahkan anggota masyarakat biasa, meninjau setiap detail, mempertanyakan setiap langkah. Mereka mencari potensi bahaya, memastikan bahwa manfaat penelitian jauh lebih besar daripada risiko apapun yang mungkin timbul. Ini adalah sistem yang dibangun untuk menjaga integritas, untuk memastikan bahwa ambisi ilmiah tidak pernah lagi mengalahkan kemanusiaan. Perlindungan partisipan tidak hanya berhenti pada persetujuan awal. Ini tentang hak untuk menarik diri kapan saja tanpa konsekuensi, tentang memastikan kerahasiaan data, dan tentang kewajiban untuk campur tangan jika ada tanda-tanda bahaya. Anda merasakan bahwa ini adalah pergeseran monumental dari era studi monster, di mana anak-anak yatim piatu digunakan tanpa suara, tanpa pilihan, tanpa perlindungan. Anda merenung, betapa berharganya setiap nyawa, setiap jiwa, dalam pengejaran pengetahuan. Penderitaan masa lalu telah menjadi guru yang kejam namun efektif, mengajarkan kita bahwa beberapa kebenaran terlalu mahal untuk dipelajari jika itu berarti mengorbankan martabat manusia. Perlindungan ini adalah warisan abadi dari studi monster, sebuah pengingat bahwa kemajuan sejati tidak hanya terletak pada apa yang kita temukan, tetapi juga pada bagaimana kita memperlakukan mereka yang membantu kita menemukannya. Ini adalah harapan untuk masa depan, di mana ilmu pengetahuan dan etika berjalan beriringan, tak terpisahkan. Anda merasakan udara di sekitar Anda bergetar dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab, sebuah gema dari masa lalu yang terus menghantui. Setelah menelusuri kisah studi monster, Anda kini berdiri di persimpangan, merenungkan dualitas penemuan, bahaya yang mengerikan dan janji yang memikat dalam pengejaran pengetahuan. Ini adalah refleksi yang tidak nyaman, namun mutlak diperlukan. Di satu sisi, Anda melihat godaan yang kuat. Ilmu pengetahuan menjanjikan pemahaman, solusi, dan kemajuan. Anda bisa merasakan tarikan untuk mengungkap misteri otak manusia, perilaku, dan kondisi-kondisi yang memengaruhi hidup kita. Ada harapan untuk meringankan penderitaan, untuk menyembuhkan, untuk memperbaiki. Hasrat untuk tahu, untuk mendobrak batas-batas, adalah inti dari jiwa peneliti, sebuah api yang membakar di dalam. Namun, di sisi lain, Anda melihat jurang bahaya yang menganga. Kisah studi monster adalah peringatan yang mengerikan. Anda menyaksikan bagaimana hasrat untuk tahu itu dapat berubah menjadi obsesi, bagaimana subjek penelitian direduksi menjadi alat, dan bagaimana empati dapat dikorbankan demi data. Anda merasakan dinginnya objektivitas yang kejam, yang membutakan para peneliti terhadap jeritan-jeritan yang tak terdengar dari anak-anak yang rentan. Penemuan itu sendiri memiliki dua sisi. Johnson dan Tudor memang membuktikan hipotesis mereka, gagap dapat diinduksi secara psikologis. Ini adalah sebuah penemuan yang signifikan, yang menantang pemahaman biologis yang dominan pada saat itu. Namun, pengetahuan ini datang dengan harga yang tak terukur, meninggalkan jejak kehancuran pada jiwa-jiwa muda. Pertanyaannya bukanlah apakah mereka menemukan sesuatu,
tetapi apakah harga yang mereka bayar, dan yang dibayar oleh para korban, sepadan? Anda melihat bahwa pengejaran pengetahuan, tanpa kompas moral yang kuat, dapat dengan mudah tersesat ke dalam kegelapan. Batasan etika, yang kini begitu ketat dalam penelitian modern, adalah tembok pertahanan yang dibangun dari pelajaran-pelajaran pahit masa lalu. Ini adalah pengakuan bahwa kebijaksanaan sejati tidak hanya terletak pada apa yang kita temukan, tetapi juga pada bagaimana kita menemukannya, dan pada siapa yang kita lindungi di sepanjang jalan. Anda merenung, betapa tipisnya garis antara keberanian ilmiah dan kekejaman yang tidak disengaja, atau bahkan disengaja. Studi monster memaksa kita untuk melihat ke dalam cermin, untuk menghadapi sifat ganda penemuan, kemampuannya untuk membawa terang dan kegelapan, janji perbaikan dan potensi kehancuran. Ini adalah pengingat abadi bahwa setiap langkah maju dalam ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan kehati-hatian etis yang mendalam, agar kita tidak pernah lagi mengorbankan kemanusiaan demi pengetahuan. Anda merasakan bayangan dingin dari masa lalu masih membentang panjang, bahkan setelah sekian dekade, melintasi lanskap etika penelitian modern. Kisah, studi monster, bukan sekadar sebuah bab kelam dalam sejarah, ia adalah sebuah dongeng peringatan abadi, sebuah monumen bisu yang terus mengingatkan kita tentang kekuatan yang tak terkendali, kerentanan yang tak berdaya, dan tanggung jawab ilmiah yang tak boleh diabaikan. Anda melihat kembali ke ruangan panti asuhan yang sunyi di Iowa tahun 1939 itu. Di sana, Wendell Johnson dan Mary Tudor memegang kekuasaan mutlak atas jiwa-jiwa muda yang paling rentan. Kekuasaan akademis, kekuasaan institusional, dan kekuasaan orang dewasa atas anak-anak yatim piatu yang tidak memiliki suara, tidak memiliki pembela. Anda merasakan ketidakseimbangan yang mengerikan itu, sebuah dinamika di mana satu pihak dapat dengan bebas melakukan eksperimen, sementara pihak lain hanya bisa menanggung penderitaan. Kerentanan para partisipan, anak-anak yatim piatu yang lapar akan perhatian dan kasih sayang, dieksploitasi dengan kejam. Mereka percaya pada figur otoritas, pada orang dewasa yang seharusnya melindungi mereka. Namun, kepercayaan itu dikhianati, digantikan oleh kritik tajam dan label palsu yang mengukir luka yang dalam di jiwa mereka. Anda merasakan perih yang tak berkesudahan, sebuah pengingat bahwa manusia yang paling tidak berdaya seringkali adalah yang paling mudah menjadi korban dalam pengejaran pengetahuan yang tak bermoral. Tanggung jawab ilmiah, yang seharusnya menjadi pilar integritas, ambruk di bawah bobot ambisi. Johnson dan Tudor, dalam upaya mereka untuk membuktikan sebuah hipotesis, gagal untuk mempertimbangkan biaya kemanusiaan yang sebenarnya. Mereka melupakan bahwa di balik setiap data, setiap grafik, ada seorang anak yang merasakan takut, malu, dan bingung. Anda merasakan desakan untuk selalu mengingat pelajaran ini, bahwa ilmu pengetahuan harus selalu melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya. Studi monster, kini menjadi hantu yang menghantui setiap komite IRB, setiap etikus, dan setiap peneliti. Anda merasakan bahwa bayangan studi ini adalah pengingat konstan tentang apa yang bisa terjadi ketika garis etika dilewati. Ini adalah narasi yang memaksa kita untuk terus bertanya, apa batasan yang tidak boleh kita lewati demi pengetahuan? Bagaimana kita memastikan bahwa kekuatan ilmiah selalu digunakan dengan belas kasihan dan kebijaksanaan? Anda merenung, betapa sebuah tragedi, betapapun kelamnya, dapat menjadi pelajaran paling penting bagi kemanusiaan. Kisah ini bukan hanya tentang masa lalu, ini tentang masa depan, tentang tanggung jawab kolektif kita untuk melindungi yang rentan, untuk menegakkan etika di atas segalanya, dan untuk memastikan bahwa bayangan, studi monster, tetap menjadi peringatan, bukan sebuah cetak biru. Ini adalah pengingat abadi bahwa dalam setiap langkah maju ilmu pengetahuan, kita harus selalu membawa serta kompas moral kita, agar tidak tersesat lagi ke dalam kegelapan.